Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Adha Rivaldi Trisakti bin Agus Trisakti, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandung saya bernama Nurfat Huriyah Miftahul Kamilah binti Abdillah Syafi'i dengan mas kawinnya Rp500.000 tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nurfaturiah Miftahul Kamilah binti Abdillah Syafi'i dengan mas kawin Rp500.000 tunai. Selanjutnya untuk saudari Nur Faturia, silakan serahkan ke bapak kandungnya dulu untuk diwalikan. Nanti bapaknya mohon diterima ya, dan sekaligus nanti dicap kabulkan ya. Berhadapan dengan bapak kandung, serahkan ya. Iya. Kembangnya taruh dulu di sini, di atas ya, atau di bawah boleh. Salim ke bapaknya, serahkan dirinya untuk diwalikan, nanti bapaknya nerima. Lihat ke bapaknya ya, nanti dicium tangan bapaknya kalau udah diterima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kandungku, saya ridho dan mohon serta berwali kepada Bapak untuk menikahkan diri saya bernama Nur Faturia Miftahul Kamilah dengan seorang laki-laki bernama Adha Rivaldi Trisakti bin Agus Trisakti dengan mas kawin saya uang sebesar Rp500.000 tunai. Iya, diterima. Saya terima dan saya kabulkan dan akan saya mewalikan dengan baik. Iya, sudah diterima bapaknya. Cium tangan bapaknya dulu ya. Ya, tahan dulu biar bisa diabadikan ya. Oke. Kemudian selanjutnya sebelum dicap kabulkan oleh walinya langsung atau bapak kandungnya mempelai wanita, saya persilahkan dulu untuk melaksanakan khutbahnya. Setelah itu langsung ijab kabul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Kepala KUA, ayahanda daripada Ananda Adha Rivaldi dan keluarga, juga para saksi, khususnya sahabat saya, saudara saya, Kanda Berkati, ada juga Kanda Muhammad Rashid Ridho, dan seluruh yang hadir. Ada ibu saya, alhamdulillah bisa menyaksikan pernikahan cucunya pada hari ini. Kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan umur yang panjang, kesehatan yang bagus, dan kita hari ini masih ditetapkannya sebagai umat yang beriman, sehingga kita melaksanakan acara ini pun sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam, insya Allah, dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Kepala KUA, mohon maaf, biasanya kan Kepala KUA yang menyampaikan khutbah nikah.
Dan kebetulan Kepala KUA ini juga sahabat lama saya, Pak Berkati. Ya udah puluhan tahun kita nggak ketemu Pak ya, pas mendaftarkan kemarin dia dipanggil ke sini, ketemu beliau. Oh saya lihat kenal dengan beliau, alhamdulillah. Jadi kami sama-sama alumni perguruan tinggi agama kebetulan. Hampir seangkatannya gitu Pak ya, mungkin selisih setahun lah gitu. Nah kita bersyukur ternyata hari ini tidak hanya kedua mempelai, tapi kita dua keluarga besar dipertemukan. Dua keluarga yang dulunya mungkin tidak saja mengenal dipertemukan, juga sahabat-sahabat saya yang walaupun kita dalam masa pandemi ini agak sedih ya, terus terang saja, karena pada hari ini kita tidak bisa melakukan undangan sebagaimana layaknya orang lain besar-besaran. Dan ini sudah dicontohkan juga ya, Bapak Berkati juga pernah mengalami bahkan lebih dahsyat daripada ini. Beliau sudah siap gedung dengan biaya yang sangat besar, tapi demi masyarakatnya, demi warga Samarinda, beliau pada saat itu rela membatalkan. Nah ini salah satu Pak KUA yang menjadi teladan saya. Ya, artinya apalagi lah saya yang hanya orang biasa ini, yang mungkin pernikahannya juga kami memang tidak rencanakan besar-besaran seperti itu. Tapi kita semua berharap mudah-mudahan ini membawa berkah bagi semuanya, siapapun yang hadir di sini, terutama kedua mempelai. Nah kepada kedua mempelai khusus, terutama saya ingin menyampaikan beberapa nasihat di awal daripada kehidupan kalian berumah tangga. Karena kebetulan hari ini insya Allah hadir saudara-saudaranya, ada beberapa cewek lagi anak saya yang mungkin nanti akan menyusul kakaknya suatu saat nanti. Mudah-mudahan apa yang kita langsungkan hari ini menjadi awal yang baik bagi semuanya. Bagi anak Anda yang akan saya nikahkan pada hari ini, saya ingin menyampaikan sekali lagi pesan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kalian ketika menjalani rumah tangga. Yang pertama, ya sebagaimana dikatakan dalam hadis tadi, bahwa setiap kita ini umat Rasulullah diperintahkan oleh Rasulullah untuk menikah. Itu sesuatu yang memang harus kita jalani. Kecuali memang kondisi-kondisi tertentu Pak Imam ya, yang menyebabkan kita terhalang untuk itu. Nah, dalam menjalankan pernikahan ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus memulainya dengan proses yang mengikuti aturan agama. Alhamdulillah Pak Imam, anak saya ini tidak berpacaran, berdua ini ya dikenalkan dan menikah, begitu alhamdulillah tidak melalui proses yang mengundang sesuatu yang tidak baik, insya Allah. Yang kedua, mudah-mudahan kalian nanti ketika menjalani rumah tangga juga mau mengikuti aturan agama. Ingat bahwa pernikahan itu bukan finish dari sebuah perjuangan, tetapi justru awal. Karena apa? Mau dalam kondisi apapun, dalam keadaan bujang ataupun sudah menikah atau janda atau apapun, semua kita ini sama. Tanggung jawabnya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kalian saat ini tugasnya adalah bekerja sama untuk saling mendukung supaya selamat di dunia dan di akhirat. Jadi kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang sementara dan semu. Nah, oleh sebab itu anak-anakku sekalian, yang kalian bayangkan ketika awal menikah ini boleh membayangkan yang indah-indah. Tetapi kalian harus tahu ada hal-hal yang berat yang akan kalian jalani ke depan itu. Jadi tidak semata-mata begitu selesai acara, kalian bisa bersenang-senang, kalian bisa jalan kemana berdua, tidak ada yang melarang, bukan itu. Kalian akan menghadapi banyak masalah. Baik itu masalah yang kalian memang sengaja, maupun masalah yang datangnya tidak sengaja. Kenapa? Karena kalian itu sudah masuk ke dalam dua keluarga. Aldi masuk ke keluarga saya. Kamilah akan masuk ke dalam keluarga besarnya Aldi. Makin banyak manusia, makin banyak pola pikir orang. Masing-masing bisa saja tidak sama. Nah, ketidaksamaan pola pikir inilah yang seringkali menimbulkan konflik di antara kita. Oleh sebab itu, yang harus kalian lakukan ketika sudah berumah tangga nanti, lakukan ajaran agama itu dengan baik. Bukan hanya ibadahnya, tapi juga akhlaknya. Sabar, ingat, qanaah, dan hal-hal lain, akhlak mulia itu laksanakan. Ya, antara suami dengan istri itu yang paling penting bukan saling menuntut hak, tetapi bagaimana berusaha saling memberikan hak pasangannya. Kamilah misalkan jangan banyak menuntut kepada suami, harus ini, harus itu. Yang penting kamu lakukan, apa kewajibanmu, maksimalkan. Nanti kalau suamimu adalah suami yang soleh, dia akan memberikan hak itu bahkan lebih daripada yang kamu minta. Demikian juga Aldi juga seperti itu ya. Saya insya Allah hari ini akan menyerahkan anak saya untuk ada dalam bimbingan kamu. Tolong dijaga anak saya, jangan disakiti dia. Kalau ada yang tidak suka atau tidak baik pada dirinya, mohon diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, kembalikan baik-baik kepada orang tuanya.
Jangan ada pemukulan, jangan ada penyiksaan sebagaimana yang kita dengar-dengar daripada keluarga yang ada di koran-koran itu. Demikian juga Miftahul Kamilah. Kalau ada hal yang tidak baik pada suamimu, rundingkan baik-baik. Jadikanlah konsep rumah tangga itu untuk saling memperbaiki, bukan untuk saling menuntut. Kalau kita sudah mulai dari diri kita sendiri, tidak menuntut orang lain, insya Allah hidup rumah tangga itu akan berjalan dengan harmonis, baik, dan damai. Ya, mungkin tidak banyak, tapi paling tidak ambil yang baik-baik dari ibu-ibu kalian ini. Ada beberapa hal yang mungkin mereka punya kekurangan, tapi yang lain punya kelebihan. Jangan ambil keburukan-keburukannya. Milah bila melihat Aldi punya keburukan, keburukannya itu diperbaiki, bukan itunya yang dipandang, tapi pandang kebaikannya. Karena kadang-kadang seperti kata pepatah, setitik nila rusak susu sebelanga. Itulah yang terjadi pada manusia. Ada hal satu aja yang tidak mengenakkan hati, lalu kamu anggap semua laki-laki jelek, semua yang ada pada suami tidak bagus. Jangan seperti itu. Demikian juga Aldi, saya mohon, ya, anak saya ini bukan anak yang sempurna. Dia mungkin bisa dibilang anak mami, anak manja, tidak bisa bekerja, tidak pandai bersosialisasi. Nah, maka tolong dibimbing itu. Jangan dituntut yang berlebihan kepada dia. Kalau ada yang tidak baik, dilakukanlah perbaikan-perbaikan. Dan itulah rumah tangga yang saya yakin juga dialami oleh semua kita bapak-bapak yang sudah menikah ini. Tidak ada pasangan yang sempurna, yang ada adalah tanggung jawab kita untuk memperbaikinya. Yakinlah, kalau kita sudah dipimpin oleh Pak Imam tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah beriman kepada Allah, sudah menyatakan Rasulullah itu teladan kita, maka insya Allah kita ini semuanya pasti orang baik. Hanya kadang-kadang manusia itu punya hawa nafsu, punya emosi yang menyebabkan dia keluar daripada jalur kebaikan itu. Nah, seorang pencuri aja misalkan, dia sebenarnya pas saya yakin tidak ingin masuk neraka. Kenapa dia mencuri? Mungkin karena corona, dia kejepit ekonomi, ya kan? Seorang penjamret yang mungkin banyak kejadian di daerah Sambutan ini. Itu pun saya yakin tidak ada di antara mereka yang ingin anaknya di penjamret. Bahkan dirinya pun sebenarnya tidak kepingin. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Sayangnya dia tidak kuat iman untuk menahan godaan setan untuk melakukan kejahatan. Nah, ini mungkin ya di antara pesan-pesan saya. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa saling berkomunikasi, saling menasehati. Karena memang itulah tugas dan tanggung jawab kita sekalian. Dan saya juga kepada para saksi, tolong, karena Anda berdua ini adalah saksi pernikahan anak saya, Anda juga punya hak untuk menasehati mereka kalau seandainya nanti Anda berdua melihat ada hal yang tidak pas pada diri mereka. Ya. Karena orang-orang yang kita percaya jadi saksi ini tentunya juga orang yang kita percaya kearifan dan kebijaksanaannya. Nah, oleh sebab itulah maka sekali lagi saya berharap mudah-mudahan kita semua bisa disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Tidak ada yang kita cari dalam kehidupan ini kecuali kebaikan. Ya, sekali lagi anak-anakku sekalian, yang paling penting itu bagaimana kita berbuat baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu tidak melihat hasil kita, tapi Allah lihat siapa sih yang paling baik amal perbuatannya. Nah, makanya itu amal kita yang penting perbaiki. Sikap kita, akhlak kita tunjukkan. Seorang istri berakhlak yang baik kepada suami, suami tidak menghargai misalkan nauzubillah min zalik, tetap saja berakhlak yang baik. Jangan hilangkan akhlak itu. Jangan sampai ada kata-kata, aku loh sudah berbuat baik, tidak dianggap. Karena anggapan yang penting itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah turunkan 2 malaikat untuk mencatat amal kita. Kalau kita tidak mau berbuat baik, maka malaikat pencatat amal buruklah yang akan mencatat keburukan kita. Nah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Nasihat ini bukan hanya buat kedua mempelai, tapi buat kita semua, termasuk buat diri saya juga. Dan buat anak-anak saya masih punya anak 5 setelah ini. Ada 2 laki-laki dan ada 3 perempuan masih yang belum menikah. Kan ini anak yang pertama. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi rumah tangga saya dan keluarga saya, juga keluarga kita semua. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Adha Rivaldi Trisakti bin Agus Trisakti, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandung saya bernama Nurfat Huriyah Miftahul Kamilah binti Abdillah Syafi'i dengan mas kawinnya Rp500.000 tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nurfaturiah Miftahul Kamilah binti Abdillah Syafi'i dengan mas kawin Rp500.000 tunai. Gimana, Pak? Saya?
Alhamdulillah. Barakallahu li wa laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina habibina wa syafiina wa barakatina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alhamdulillah sudah jadi suami istri ya. Untuk Mas Aldi, karena kita namanya suami dalam rumah tangga, tentu ada kewajiban ya yang harus kita jalankan dengan baik. Tentu nantinya melalui sigal talik yang disampaikan ini atau dibacakan kepada istrinya, hal-hal mana saja yang tidak berkenan untuk dilakukan dalam rumah tangga, maka Mas Aldi sebagai suami jangan dilakukan hal itu ya. Silakan dibaca, dan untuk istri mohon didengarkan dengan baik ya, supaya sama-sama mengerti isi daripada sigal talik tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah saya, Adha Rifaldi Trisakti bin Agus Trisakti berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Nur Faturia Miftahul Kamilah binti Abdillah Syafi'i dengan baik atau muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat agama Islam. Selanjutnya saya membaca sigat talik atas istri saya sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya itu 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai pengganti kepada saya. Maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang pengganti itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Samarinda, 4 Juni 2021, suami Adha Rifaldi Trisakti. Iya, sudah jadi suami ya. Iya, silakan ditandatangani apa yang sudah dikerarkan ya. Iya, baik suami maupun istri sudah sama-sama ya memahami isi daripada sigat talik tersebut. Dan tentu nantinya hal-hal mana saja yang tidak berkenan untuk dilakukan dalam rumah tangga, maka suami jangan dilakukan hal itu. Diteruskan penandatanganan berkas ya, sebagai bukti bahwa pernikahan yang sudah kita saksikan bersama-sama ini di samping sudah sah dan juga sudah tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Sambutan. Diteruskan kepada istri. Ya. Iya, dilanjutkan lagi kepada wali nikah atau ayah kandung dari mempelai wanita. Setelah itu diteruskan kepada kedua bapak saksi kita, diawali dari saksi mempelai wanita dulu. Iya. Mohon Pak saksi tanda tangan berkas. Iya, makasih Pak ya. Dilanjutkan kepada saksi kedua, saksi dari mempelai pria. Iya. Kemudian berhadapan-hadapan dengan istrinya untuk diserahkan mas kawinnya ya, yang diperdengarkan tadi kepada bapak saksi ya. Ya. Isinya juga ada aja kalau ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Asli kan palsu? Insyaallah asli, Salah yakin aja kita Pak ya. Ya oke. Saksi boleh nanya kan? Ya, Saksi boleh nanya. haknya bapak saksi nih ya, soalnya beliau tadi yang mensahkan. Ya, terima dari istri. Ya, ikuti dulu Aldi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Istriku yang kucintai, Istriku yang kucintai, saya serahkan
saya serahkan mas kawin ini kepadamu, mas kawin ini kepadamu, bentuk tanggung jawab saya bentuk tanggung jawab saya untukmu. Mudah-mudahan Mas kawin mas kawin yang saya berikan kepadamu ini, engkau nantinya mempergunakan sebaik-baiknya, ikhlas karena Allah Ta'ala. Iya, diterima suamiku yang kusayangi. Dilihat suaminya ya, tidak apa-apa sudah. Ya. Suamiku yang kusayangi, Ya, saya terima mas kawin saya ini, pemberianmu kepada aku, dan nantinya insya Allah akan saya mempergunakan sebaik-baiknya di jalan yang diridai Allah. Iya, diterima ya dan digunakan sebaik-baiknya ya. Iya. Iya. Oke. Ada lagi Mas Aldi? Cukup ya? Iya, nanti langsung baca doa kah? Oh iya. Doanya Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohonkan kepada kedua mempelai yang alhamdulillah baru saja kita saksikan pernikahannya ini bersama-sama. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar dari acara yang kita laksanakan ini. Untuk itu kita mengharapkan dan mendoakan mudah-mudahan rumah tangga yang dibinanya nantinya insya Allah selalu langgeng, selalu bahagia, selalu tentram, dan mudah-mudahan juga nantinya insya Allah dikaruniai keturunan yang soleh dan soleha, dipanjangkan umur dan jodohnya, dimurahkan rezekinya, serta diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa sahbi rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat wa tabi'a bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alif baina ada Rivaldi Trisakti bin Agus Trisakti wa Nurfatur Miftahul Kamila binti Bafadillah Syafi'i kama Allah baina Adam wa Hawa walif bainahuma kama Allah baina Ibrahim wa Suara wajma' bainahuma kama jamat baina Sulaiman wa Balqis. Allahumma alif bainahuma kama Allah baina Yusuf wa Zulaiha wajma' bainahuma kama jamat baina Musa wa Safura walif bainahuma kama Allah baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha walif bainahuma kama Allah baina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah as-Sahra. Allahumma alif bainahuma kama Allah baina al-ma'i wat-tin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma wahhawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa lafindal hisab. Rabbana la tusi' qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal gham ya man li'ibadihi yaghfir wa yarham. Allahumma ya Allah ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim.
idfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyadaid wal mihan wa ma zahara minha wa ma batana fi baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amman ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah usailah seluruh rangkaian acara akad nikah kita di pagi hari yang berbahagia ini. Rangkaian demi rangkaian sudah kita laksanakan dan sudah kita saksikan bersama-sama. Maka melalui ijab kabul yang tadi dilangsungkan oleh wali nikah dari mempelai wanita, dalam hal ini adalah ayah kandungnya, kemudian disaksikan oleh kedua bapak saksi kita, maka alhamdulillah kedua mempelai sudah menjadi suami istri yang sah dan pernikahannya sudah tercatat, sah menurut hukum agama yang kita yakini dan sah pula menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tentu harapan kita semoga rumah tangga yang nantinya dibinanya di masa-masa yang akan datang, sebagaimana juga apa yang sudah diamanatkan oleh orang tua mempelai pada saat tadi diberikan nasihat untuk mempelai, mudah-mudahan dapat dijalankan dengan baik dan nantinya sehingga menjadi rumah tangga yang diharapkan, mudah-mudahan juga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai harapan kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.